Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu majelis pengajian Masjid Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dulu dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat tibbil qulub satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyatis sahalah wal jamala fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil 'inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina ولمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ ابن عطية السكندري وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ رجل بن محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita baca selawat dulu sebelum kajian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pada halaman yang ke-30 pada hikmah yang ke-40.
Qala al-muallif, berkata pengarang kitab, al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu mimma la infakka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu. Kalau bahasa Melayunya, ajib segala ajib. Artinya sungguh mengherankan, sungguh aneh. Mimman yahrabu, daripada orang yang lari, daripada yang tidak lepas baginya daripadanya. Sungguh mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang dia tidak mungkin lepas dari itu. Mimma la infakka lahu, dari sesuatu yang tidak mungkin dia lepas dari itu. Misal kita di rumah butuh dengan orang tua kita, makan dia yang beli, dia yang masak, dia yang ngasih. Tapi kemudian kita keluar dari rumah itu, maka dalam bahasa tasawufnya itu al-ajab kullal ajab. Sungguh aneh orang yang butuh dengan orang tuanya, orang yang butuh dengan makanan yang dimasak oleh orang tuanya, butuh dengan harta yang diberikan orang tuanya, tapi dia lari dari itu. Dan begitu juga dalam hikmah ini, sungguh sangat aneh orang yang butuh dengan Allah. Setiap hari rezeki Allah kasih. Setiap hari udara dia hirup. Setiap hari airnya dia minum. Setiap hari makanannya Allah kasih. Semua rezekinya sudah Allah jamin. Setiap penghidupannya sudah Allah jamin. Tapi dia pengen lari dari Allah. Itu sangat aneh. Sangat mengherankan. Dia lari dari Allah, wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Dan tetapi dia ingin sesuatu yang tidak kekal baginya, yaitu apa? Makhluk. Lari dari Allah tetapi mengejar dunia. Pengen sesuatu tapi tidak dekat dengan Allah, lari dari Allah. Makanya dulu di dalam syarahnya ini judulnya Asy-Syarh wa Tahlil. Pengarangnya Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti ini pernah diceritakan, beliau menyebutkan dalam syarahnya ini, menceritakan ini kisahnya dari ayahnya. Dulu ada seorang imam katanya. Ada seorang imam, dia heran dengan ada seorang yang saleh. Orang saleh ini makannya ini tidak begitu banyak mencari. Artinya rezekinya setiap hari lancar lah. Maka imam masjid ini datang ke orang saleh ini nanya, wahai syekh, wahai tuan guru, wahai orang saleh, siapa yang menjamin hidupmu sehingga kamu ini tidak kerja, nggak kemana-mana di rumah, tapi rezekimu lancar terus? Siapa yang menjamin hidupmu? Kata imam ini orang saleh nih jawab, yang menjamin hidup saya Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas Pak dengan jawaban ini. Balik dia. Besok nanya lagi. Siapalah yang beri makan dia nih? Yang jamin hidupnya, yang ngasih duit setiap hari ini siapa nih? Nanya lagi. Wahai syekh, wahai tuan guru, saya ini masih penasaran. Yang ngasih makan kamu setiap hari, ngasih rezeki kamu setiap hari itu siapa? Yang ngasih duit itu siapa? Kamu ini tidak kerja. Kata orang soleh, yang jamin hidup saya ini Allah. Masih jawabannya sama Pak. Mungkin dia ini kepengen
yang ngasih makan saya setiap hari ini gubernur gitu kan. Yang ngasih makan saya ini presiden, yang ngasih makan saya ini orang kaya. Balik, tidak puas lagi dengan jawaban itu. Maka tanya lagi yang ketiga, besok nanya lagi. Wahai siapa yang menjamin hidupmu, yang ngasih makan kamu ini tidak kerja? Yang ngasih makan saya, yang jamin saya ini Allah. Rezeki saya ini jamin Allah. Ini kata orang nih, tidak puas dia dengan jawaban itu lagi, nanya lagi. Wahai Tuan Syekh, tolong jangan sampai hati saya ini sering bertanya-tanya. Saya mau nih resep hidupmu itu kayak mana? Tak kerja di rumah baik, tapi ada yang ngasih makan, yang jamin rezekimu sudah ada. Kalau kamu mau tahu nih kata ulama, kata syekhnya nih, si fulan itu datang setiap hari ke rumah saya, ngantar makanan, ngantar minuman. 3 kali sehari dia datang ke rumah saya. Ini imam nih baru puas dengan jawaban itu. Apa kata seorang imam nih, wahai Syekh, terima kasih atas jawabanmu, saya sudah puas dengan jawabanmu. Ini apa kata Syekh ini? 3 kali kamu bertanya, saya jawab yang jamin hidup saya adalah Allah, tapi kamu tidak percaya. Tapi 1 kali saya jawab, itu si fulan yang setiap hari ngantarkan makanan kepada saya, ngasih duit kepada saya supaya saya bisa makan setiap hari, kamu langsung percaya. Maka dibacakan hikmahnya ini, al-ajab kullal ajab mimman yahrabu mimma la infaqqa lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Sungguh sangat mengherankan orang yang ingin lari dari Allah Subhanahu wa taala mencari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan Allah 3 kali tidak percaya. Ketika disebutkan si fulan datang kepada saya setiap hari, tapi dia baru percaya. Kita ini Pak, jangan lepas dari pantauan Allah, dan barang yang muwafaqah akan nafsu daripada syahwatnya dan akhiratnya dan dunianya. Dan karena yang demikian itu terlebih ajib daripadanya, karena bahwasanya mengambil kepada yang kurang daripada yang lebih baik, dan memilih yang fana atas yang kekal, dan isytighalnya, kesibukannya pada yang batil, dan berpaling daripada Tuhannya kepada yang tiada hakikat bagi. Kemarin ini ada kaitannya dengan hikmah yang ke-39 kemarin. Kita jangan menyerahkan sesuatu, menyerahkan urusan selain daripada Allah. Makanya dalam kisah Idul Adha ini semuanya erat kaitannya dengan hikmah yang kita kaji malam ini. Nabi Ibrahim tidak dikasih anak, belum dikasih anak oleh Allah. Menikah dengan Siti Sarah, itu tidak dapat anak belum. Bahkan ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, itu diganggu malahan dengan Raja Mesir yang zalim. Raja Mesir ini setiap ada perempuan yang cantik itu diambil, suaminya dibunuh. Tapi kata Nabi Ibrahim, ini bukan istri saya, ini saudari perempuan saya. Saudara perempuan saya, ini saudari saya. Tapi tetap diambil oleh Raja Mesir. Maka Nabi Ibrahim, Sarah menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantukan. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau. Maka Raja Mesir ini diberikan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Dalam mimpinya itu ada bisikan bahwa ini bukan saudara perempuannya Ibrahim, ini istrinya. Taubatlah engkau. Maka ketika bangun, raja ini langsung taubat kepada Allah, dikembalikan Sarah ini kepada Nabi Ibrahim. Atas dasar apa? Atas dasar menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tidak lari dari Allah. Tidak mencari hal ihwal selain daripada Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak dapat anak. Maka nikah dengan Hajar. Hajar ini hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Dapat anak. Diserahkan kepada Allah, dan dapat anak. Diserahkannya kepada Allah, dapat anak. Dapat anak namanya
Ismail. Namun Allah menguji kesetiaan Nabi Ibrahim. Ketika diuji kesetiaan Nabi Ibrahim, apakah masih cinta dengan Allah atau cinta dengan anak? Maka diuji. Apa ujinya? Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk menyembelih anak semata wayang. Ismail itu. Sekalipun memang Siti Sarah ini sudah punya anak juga. Namanya Ishak. Tapi yang paling dicintai ini Nabi Ismail ini. Karena ini anak pertama kali lahir. Disuruh sembelih. Maka bertanya ini Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, "Inni ara fil manam inni adbahuk." Aku tadi malam mimpi wahai Ismail supaya menyembelihmu. Fanzur ma tara. Lihatlah bagaimana pendapatmu. Ini tanpa ragu-ragu Nabi Ismail mengatakan, "If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah sabirin." Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku, niscaya engkau akan menemuiku dalam keadaan termasuk dalam golongan orang yang bersabar. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Nabi Ibrahim serahkan semuanya kepada Allah. Nabi Ismail serahkan semuanya kepada Allah. Tidak menyerahkan sesuatu urusan itu selain daripada Allah. Maka ketika leher pisau itu sampai ke leher, maka tidak jadi disembelih. Malaikat Jibril mengatakan, Allah ganti sembelihmu dengan kibas. Dan banyak lagi perjuangan Nabi Ibrahim yang semua urusan itu semuanya diserahkan kepada Allah. Maka sungguh aneh kalau seandainya ada orang yang menyerahkan segala urusannya itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setengah mereka itu telah duduk kepadaku seorang laki-laki 13 tahun dan sembahyang ia pada tiap-tiap hari 1000 rakaat. Jadi ada orang yang dia salat selama 13 tahun. Salatnya sebanyak 1000 rakaat. Maka adalah apabila telah sudah asar, maka duduk memakai jubah dan berhadap dia kepada kiblat. Maka berkata dia, ajib aku bagi kejadian betapa berkehendak ganti padamu, dan ajib aku, heran aku bagi kejadian betapa cantik kepada lainmu. Kemudian maka diam ia hingga masuk matahari. Sehingga Syekh Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan, jikalau dipilihkan aku antara 2 rakaat dan antara masuk surga Firdaus, niscaya aku memilih 2 rakaat salat. Kalau kita pilih yang mana, Pak? Disuruh milih surga apa salat 2 rakaat? Surga kan? Ya. Tapi Syekh Sulaiman Ad-Darani mengatakan, saya milih salat 2 rakaat. Kenapa? Karena bahwasanya aku pada surga Firdaus itu nafsuku. Jadi pilihan kita terhadap surga itu adalah nafsu. Makanya kita sholat ini, nih kita sholat. Kita mengharapkan masuk surga atau mengharap masuk neraka? Kita sholat, niatnya mau masuk surga mau masuk neraka? Nah berarti niatnya tidak bersih. Niatnya tidak murni. Itu tasawufnya gitu. Kalau ada orang yang salat ingin masuk surga, berarti niatnya tidak murni. Berarti bukan lillahi ta'ala, tapi apa? Lil jannatil firdaus. Usolli fardul asri 4 raka'atin adaan imaman lil jannatil firdaus. Kan gitu lafaz niatnya. Kalau orang mau masuk surga. Jadi kalau sholat mau masuk surga bukan lillahi ta'ala lagi. Kalau orang sudah lillahi ta'ala mau masuk surga oke, mau masuk neraka oke, semuanya adalah ketentuan Allah. Aku disuruh milih mau sholat 2 rakaat atau surga. Maka aku pilih sholat 2 rakaat. Karena surga itu kalau aku pilih itu adalah pilihan nafsuku, dan kalau aku pilih 2 rakaat itu adalah pada hak Tuhan. Maka sudah pantas bahwa nanti di dalam surga kita ini tidak bakalan menikmati sesuatu yang dalam surga itu.
Kenapa Pak? Saking indahnya, saking cantiknya surga, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat lagi dengan urusan-urusan dunia itu. Maka ada orang menyampaikan di dalam surga itu kalau kita mau martabak tinggal makan katanya. Kalau kita mau makanan tinggal makan, tidak lagi. Kalau kita dalam surga itu saking hebatnya surga itu. Saking cantiknya surga itu, tidak sempat lagi kita mau ikut itu. Tidak sempat lagi mau mikir makanan. Apalagi nak mikir rokok. Mikir rokok dalam surga katanya kan. Segala ada merek rokok berarti katanya dalam surga itu. Tidak sempat lagi Pak. Saking indahnya kita melihat surga itu. Maka takjub kita. Saat itulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahwasanya kalbu itu menilai ia dengan nurul iman. Maka apabila kuat cahaya iman, maka beroleh cahaya mata. Dan jadilah hamba itu baik penglihatannya. Bersalah-salahan dengan yang kuat cahaya mata hati dengan wasithah berdirinya serta segala aghyar. Ada orang yang mata hatinya kuat, tapi memiliki banyak kesibukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan bertambatan dia dengan segala akuan. Dia punya mata hati yang kuat, tetapi kesibukannya terhadap dunia itu luar biasa. Sehingga melalaikan ibadahnya kepada Allah. Maka dhaiflah cahaya mata hatinya. Sehingga dengan kuat cahaya mata hatinya menjadi lemah ketika dia banyak menyibukkan diri dengan dunia. Makanya kadang Pak, kita kadang itu pernah malas rasanya. Pengen ibadah. Besok puasa Arafah. Aduh malas nih mau puasa Arafah itu. Malas sekali mau puasa Tarwiyah. Malas sekali mau puasa Senin Kemis. Malas sekali mau tahajud. Malas nian mau salat witir. Malas nian mau salat tarawih. Malas nian mau salat ke masjid. Malas nian mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang membuat malas itu apa, Pak? Yang membuat malas itu terpautnya kita dengan urusan-urusan dunia. Saking banyak urusan dunia dapat melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Sa'labah itu. Sa'labah itu ketika miskin, tidak ada dia urusan dengan hartanya, tidak ada dia urusan dengan dunianya. Luar biasa ibadahnya. Tapi ketika diberikan kekayaan, minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan minta kepada Allah ayyarzuqani malan, supaya dia rezekikan kepadaku ini harta." Tapi ketika diberikan harta, dikasih kambing oleh Rasulullah, kambing itu jadi banyak, maka sibuklah dia dengan urusan dunianya, tidak sibuk lagi dia dengan urusan ibadahnya kepada Allah. Kita urusan dunia silakan, tetapi urusan dunia itu tidak ada melalaikan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan dunia juga tidak bagus. Al-Qur'an sudah mengingatkan, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah." Silakan kamu cari hal-hal yang dapat membuatmu senang, yang dapat membuatmu bahagia dalam kehidupan akhirat. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa bagianmu itu masih ada di dunia. Maka terkadang para ulama mengatakan dunia ini adalah tempat persinggahan seseorang untuk mengambil bekal ke tempat tujuannya itu akhirat. Imam Ghazali menggambarkan bahwa dunia ini adalah seperti kehidupan kita ini seperti kita masuk dalam kapal. Dalam kapal ini kita singgah transit dulu ke sebuah pulau namanya dunia. Di pulau dunia ini kita ngambil bekal banyak-banyak. Ada yang mau apel silakan bawa, mau jeruk silakan bawa gitu. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek dibuang, tidak usah diambil. Maka ketika kapal itu sudah lewat, sudah pergi, maka jangan sampai yang kita bawa ini adalah sedikit. Bekal yang kita bawa ini sedikit. Karena kenapa? Karena tujuan masih jauh. Apa tujuan kita? Akhirat. Alam kita ini masih banyak kita lewati. Setelah ini alam barzakh. Setelah itu kebangkitan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yaumul hisab. Yaumul mizan. Kemudian as-sirat. Kemudian baru surga dan neraka. Dan kita ini jangan sampai dunia ini melalaikan kita.
Dan terkadang membawa yang demikian itu kepada jatuh dalam segala yang menyalahi, dalam segala sesuatu yang dapat melaksanakan atau melakukan segala yang dilarang Allah dan mengikuti segala syahwatnya. Maka adalah yang demikian itu sebab buta mata hatinya, seperti firman Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya dia itu bukan buta matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi buta hatinya yang ada dalam dadanya. Ini yang susah, Pak. Banyak orang yang hanya melihat zahirnya, takut kalau matanya itu buta, tapi tidak takut ketika hatinya buta. Maka di Hafiz Indonesia kemarin, beberapa tahun yang lalu itu, ada seorang hafiz yang buta, tapi hafal Quran. Dari kecil, dari lahir itu sudah buta, tapi kok bisa hafal Quran? Itulah kecerdasan otaknya. Memang matanya buta, tapi hatinya bercahaya. Itu luar biasa. Dia pernah ditanya, apakah kamu mau ingin operasi? Kenapa sampai sekarang kamu ini masih buta? Ingin tidak operasi mata? Ini jawabannya luar biasa, Pak. Saya pernah baca hadis ini. Siapa yang buta di dunia, kemudian dia ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka nanti di akhirat matanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mau operasi matanya. Ini orang-orang seperti ini susah sekarang mau mencarinya. Jadi buta itu jangan sampai gara-gara buta itu kita jadi alasan untuk tidak ibadah kepada Allah. Apalagi puasa. Puasa itu kadang ada orang tuh banyak pula alasan tidak mau puasa itu. Sakit perut lah, macam-macam. Kerja berat. Makanya Pak, orang-orang dulu itu, kalau orang-orang zaman kalau bahasa kami orang-orang bengen kalau namanya. Orang-orang dulu itu kalau dalam bahasa mereka itu kerja setahun untuk makan 1 bulan gitu. Artinya dalam 12 bulan itu, dalam 11 bulan dia cari duit, 1 bulan itu libur tak kerja. Supaya apa? Dalam sebulan itu ibadah, fokus puasanya, fokusnya puasa, fokusnya ibadah kepada Allah. Gitu. Jadi jangan sampai jadi alasan ketika kerja puasa tidak. Maka nanti timbullah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Mereka itu bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang buta. Jadi ayat ini pernah saya teringat dalam buku Wahabi Gagal Paham judulnya. Pengarangnya Kiai Haji Idrus Ramli. Jadi beliau ini pernah cerita, dulu ada ulama Wahabi katanya mau debat dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini ulama Wahabi ini katanya, kita kembalikan Al-Quran ini kepada teks. Jangan kita pakai takwil-takwil. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah berada di tangan mereka, di atas tangan mereka. Jadi dimaknai tangan, jangan dimaknai kekuasaan. Begitu juga dengan ayat bahwa Allah itu bersemayam di arasy. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Bersemayam di arasy artinya Allah itu duduk di arasy gitu. Jadi kembalikan kepada teks. Jangan ditakwil lagi. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak, kita harus takwil. Kalau ayat-ayat yang mutasyabihat perlu takwil. Kalau tidak ditakwil, maka menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk katanya. Maka dalam debat ini luar biasa.
Katanya tetap kembali kita kepada teks. Maka ulama Ahlus Sunnah bertanya tentang ayat, bagaimana dengan ayat ini? Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah apa itu? Santri ini surah apa? Surah Al-Isra. Apa artinya, Pak? Wa man kana fi hadhihi a'ma. Ini kebetulan ulama Wahabi ini buta, Pak. Matanya buta. Jadi dibacakan ayat wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang di dunia buta, wa huwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat juga buta. Wa adallu sabila, dan dia sesesat-sesatnya jalan, orang yang buta itu. Marah Pak ulama Wahabi ini. Kenapa? Karena dia bilang tadi di awal, dia bilang kembalikan kepada teks. Tidak perlu ditafsir, tidak perlu ditakwil. Maka ditanya, siapa yang dunia buta, di akhirat juga buta. Berarti kamu nanti di akhirat juga buta, katanya. Padahal kan, Pak, perlu penafsiran, perlu penakwilan. Buta di situ apa maknanya? Maka dijelaskan oleh ayat ini, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Yang dimaksud buta di situ adalah bukan buta mata, tetapi yang dimaksud di situ adalah buta hati. Orang yang di dunia ini buta hatinya, maka di akhirat nanti juga buta hatinya. Dan orang yang buta hatinya tidak mau menerima kebenaran dari Allah, tidak mau menerima kebenaran dari Rasulullah, maka itu adalah orang yang paling sesat-sesatnya jalan. Maka alhamdulillah kita ini ada nurul iman dalam hati kita, dalam qalbu kita. Itu patut disyukuri. Maka bahwasanya tiada buta segala penglihatan mata mereka itu, dan betapa buta segala hati yang di dalam segala dada mereka itu daripada mendapat segala haqaiq, hakikat-hakikat. Dan inilah buta sebenar-benarnya. Kita tidak mau buta hati kita. Kita mau hati kita terus bercahaya. Maka kita terus berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, cahayakan hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawwartas samawati wal ardh, sebagaimana engkau menyinari langit dan bumi. Seperti itulah cahaya hati kita. Orang yang hatinya bercahaya itu selalu senyum, tidak pernah cemberut, tidak pernah merengut. Nah, itu menandakan hatinya bercahaya. Maka ajib aku bagi orang yang berakal, yang lari ia daripada Tuhannya, dan orang yang ghafil, yang lalai, yang berhadapan atas syahwatnya dan hawa nafsunya. Orang yang lalai itu ikut kepada syahwat dan nafsunya, dan orang yang berakal yang lari daripada Tuhannya. Itu sangat mengherankan. Dan inilah hikmah kejadian barang yang dahulunya, karena bahwasanya orang yang tiada menilik sangkanya kepada Tuhannya, tidak berhusnuzan kepada Tuhannya, niscaya lari ia daripada Tuhannya dan menuntut ia kepada yang lain daripada Allah, dan demikian itu tiada memberi faedah kepada tiada baik baginya daripada Tuhannya, dan tiada kekal baginya serta lainnya. Dan inilah hal kebanyakan manusia. Orang ketika diberikan rezeki sudah lupa. Ketika belum minta terus. Kalau belum disetujui proposalnya itu nanya terus. Ngajukan proposal dengan Allah. Ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Belum disetujui oleh Allah, nanya terus. Kapan ya Allah rezeki saya ini turun? Kapan saya ya Allah bisa ini? Kapan saya ya Allah bisa ini? Ketika berikan, lupa. Kita tidak mau jadi orang yang seperti itu. Makanya makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam senangmu, maka Allah akan mengenalimu dalam susahmu. Jangan ingat dengan Tuhan itu ketika lagi senang. Tapi ketika lagi susah ada ingat dengan Allah. Dan adalah segala sebab buta mata hati itu dengan 3 perkara. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan bahwa 3 perkara yang membutakan mata hati. Amal basirah, buta mata hati fi salasin, pada 3 hal.
Yang pertama kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, irsalil jawarih fi ma'asillah. Yang pertama membiarkan diri dalam maksiat kepada Allah. Itu membuat mata hati jadi gelap. Kalau kita sering berbuat maksiat kepada Allah, tidak kita hindari diri kita daripada maksiat kepada Allah, membiarkan diri kita daripada maksiat kepada Allah, itu salah satu menutup daripada mata hati kita. Yang kedua, at-tama' fi khalqillah. Tamak kepada makhluk Allah. Merasa diri itu kurang weh. Yang dikasih Tuhan itu kurang weh. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, baik itu diridhoikah atau tidak diridhoikah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sesuatu itu yang jauh daripada jalur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tanassu', berpura-pura fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa berpura-pura itu? Salatlah. Tapi niatnya bukan karena Allah. Itu namanya orang yang disebut dengan berpura-pura. Bersedekahlah. Tapi sedekahnya bukan karena lillah. Bukan karena Allah. Ngasih sedekah. Ayo Pak, kita foto lu, jepret, cek. Kan gitu ya. Alhamdulillah bersedekah hari ini sekian. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dilihat, riya jadinya. Nah, ini berpura-pura dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini, membiarkan diri daripada maksiat kepada Allah, tamak kepada makhluk Allah, dan berpura-pura dalam ibadah kepada Allah, itulah salah satu daripada sebab mata hati itu menjadi buta. Maka tatkala buta mata hati itu, berhadaplah hamba itu kepada makhluk dan berpalinglah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya buta, mata hatinya buta, dia pasti jauh dari Allah, berpaling dari Allah. Apalagi kalau sudah hatinya keras. Hati itu sebenarnya lembut, Pak. Makanya orang yang kadang kasar-kasar itu hatinya sudah mulai mengeras. Bukan hati secara zahir. Kalau hati secara zahir ya lembut, itulah enaklah dimakan. Kalau hati itu lembut gitu. Tapi secara batin ya hatinya keras. Tidak mau ikut saran orang. Ayolah ibadah, ayo sholat. Ayo dah, kau jangan urus-urus lagi ibadah saya. Uruslah ibadahmu itu. Ini hatinya mulai mengeras. Maka bagaimana caranya melembutkan hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak zikir kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, hati jadi tenang, hati jadi lembut. Dikit-dikit zikir, walaupun cuma 10 kali jadilah. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurusmallaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah nama Allah pada hari-hari tertentu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang zikir. Maka orang yang rajin zikir, lihat para ulama itu, zikirnya itu macam-macam. Kalau kita belajar dengan guru-guru, banyak guru pasti itu beda-beda zikirnya. Ada zikirnya ya Latif 100 kali. Ada zikirnya ya Rahman 100 kali. Ada zikirnya ya Rahim 50 kali. Maka dalam istighasah itu lengkap. Ya Latifu ya Khabir, ya Rahmanu ya Rahim.
Itu dalam istighatsah itu. Sekian kali, sekian puluh kali, 100 kali, 50 kali. Diakhiri nanti dengan sholawat, sholawat nariyah. Itu semuanya zikir untuk melembutkan hati. Orang yang kalau setiap hari terpaut hatinya untuk zikir, pasti dia tidak terpaut hatinya kepada yang lain daripada zikir. Maka setiap hembusan napas ini, keluar masuknya ini adalah dalam upaya kita zikir kepada Allah. Masuk, subhanallah. Keluar, alhamdulillah. Masuk, Allahu Akbar. Gitu terus. Dan salat kita, ibadah kita, sedekah kita, mencari nafkah kita, itu juga adalah zikir. Karena kenapa? Jalan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan kita untuk selalu menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang ke-39, hikmah yang ke-40 ini saling keterpaut. Kalau kemarin kita bahas tentang tentang husnuzan kita kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, kita tidak pernah bertanya-tanya, itulah sebenarnya yang bermanfaat untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu baik, sesuatu yang engkau cintai itu adalah jelek. Maka dengan husnuzan kita kepada Allah, maka kita tetap dalam jalur yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mungkin lari daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lari daripada pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Rabu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terkhusus bagi diri saya sendiri. Mungkin walaupun sudah lewat, masih ada lah hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah dan kekhilafan, kalau ada salah dan kekurangan, itu datang dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.